kasih. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dari Mbak Citra yang sudah tadi membuka eh, pelatihan pada malam hari ini. Kemudian teman-teman yang eh, tidak lepas dari apa namanya ya semangatnya ya, yang malam-malam ini kan enaknya waktunya tidur gitu ya, waktunya istirahat seperti itu, tapi masih bisa apa namanya mengikuti pelatihan. Eh, Baik, ini saya langsung saja apa namanya membahas tentang PPN. Jadi ini saya share screen ya, share screennya memang saya kasih kosong. Jadi saya ajak teman-teman. Ini mohon maaf di tempat saya mati lampu nih. Jadi saya ajak teman-teman untuk apa namanya belajar. Jadi mulai dari nol. Tidak hanya SPBU aja ya, tapi kita. Artinya apa? Kalau kita bahas PPN, ya PPN saya mulai saja ya. Atau pajak pertambahan nilai. Nah, ini apa saja yang akan dibahas dan yang pertama teman-teman harus paham dulu siapa yang wajib PPN. Subjek ya, subjeknya. Ya. Subjek PPN adalah siapa? PKP. Ini bukan penghasilan kena pajak, bukan objeknya, tapi adalah pengusaha kena pajak orangnya. Ini PKP ini ya untuk eh, menjadi PKP wajib pajak harus dikukuhkan oleh DJP. Nah, ini jadi harus dikukuhkan oleh Dirjen Pajak seperti itu. Sekarang syaratnya syaratnya ya sudah lapor SPT, apa namanya eh, ini ti- tidak semua ya WP itu ada kewajiban BPN. Tapi siapa yang wajib BPN? Yang wajib BPN adalah PKP. Untuk menjadi PKP harus dikukuhkan oleh DJP online. Secara cara mengajukan permohonan menjadi PKP ini bisa datang langsung KPP atau online. Bentar, saya matikan saja. Ya, bisa online. Online kalau dulu tidak bisa. Baru di era apa ya, era Cortex ini kita bisa eh, online ya. Jadi ya, mengupload dokumen melalui saluran di mana Cortex. Cortexnya dari masing-masing. Maksudnya gini, kalau Cortex itu kemarin itu kan eh, saya sampaikan, pernah ya saya sampaikan kalau nggak salah. Jadi yang menjadi PIC-nya, yang menjadi PIC-nya, penanggung jawabnya, misal PT ya, ini ada PT AMR misalnya. PT AMR, terus heran terbatas, CV AMR atau PT ya. Berarti ada penanggung jawabnya, siapa penanggung jawabnya ya? Penanggung jawabnya adalah bisa direkturnya, bisa komisarisnya, atau siapa yang ditunjuk. Jadi yang menjadi penanggung jawab adalah direktur. Maka masuk ke akunnya direktur, kemudian masuk ke PT AMR. Contoh ini. Kemudian di situ ada eh, menu di pengukuhan PKP di portal saya. Ada menu pengukuhan PKP, baru nanti diajukan di situ. Teman-teman cukup upload apa saja. Ya, surat permohonan nanti di scan. Sekarang hanya satu lembar. Kemudian SPT tahunan terakhir. Kalau Kalau itu WP yang lama. Tapi kalau WP yang baru gimana? Kalau WP yang baru ya cukup misalkan ya WP baru itu misalkan kita PT ABC ini berdiri tahun
2026 bulan Januari, tapi sudah mengajukan pengukuhan PKP, ya ada masalah. Jadi kan belum ada SPT-nya Pak tahun lalu, ya. Berarti ya tinggal yang itu diabaikan. Artinya NPWP, kemudian KTP pengurus, ya, semua pengurus, formulirnya itu nanti bisa dicari di DJP online atau kok DJP online ya, di DJP ya, di situsnya DJP. Seperti itu. Atau lebih baiknya tanya ke helpdesk-nya. Tanyanya nggak usah ke sana. Tanya bisa lewat WA ya, dan ada di situ. Nanti dijawab apa aja yang disiapkan. Oh, dokumennya ini ya. Kalau ada kekurangan gimana Pak? Ya, biasanya ada verifikasi atau semacam eh, panggilan ya. Mesti gini. Nanti dihubungi ya, dihubungi. Saya 2 kali ini bahkan mungkin kayaknya 3 kali ya. 3 kali itu eh, pengajuan PKP tanpa disurvei. Padahal WP baru. Jadi saya tidak ke KPP, tapi mengajukannya lewat Cortex di portal saya, bukan PKP, tinggal diupload seperti itu. Tidak ada survei sampai hari ini, tapi teman-teman nanti cari apa namanya di profil juga di portal saya, apakah sudah PKP atau belum. Biasanya di profil ini ada PKP atau tidak, nanti terlihat PKP-nya per kapan. Itu yang pertama. Dan kalau dulu ketika surat SPPKP ya, jadi ada istilah ya, dua istilah, istilah, istilah dalam PPN. Ini contohnya ada satu, ini SPPKP, ini surat pengukuhan pengusaha kena pajak. Jadi kalau dulu, oh maaf, kalau dulu itu kita SPPKP itu diterbitkan atau dicetak dari DJP di kantor pajak. Sekarang nggak usah, bisa kita cetak sendiri di mana Cortex itu ya. Kemudian berapa istilah lagi yang lain ya, jadi ada apa namanya eh jasa dalam PPN yang sering, kemudian ada namanya yang berikutnya adalah faktur pajak ya. Faktur pajak ini jelas bahwa FP ya, FP. Nah, atau atau lebih tepatnya gini ya, NSFP ya, NSFP. Nama itu nomor seri faktur pajak. Nah, itu ada perubahan. Yang dulunya 16 digit sekarang jadi 17 digit. Yang dulunya harus minta mengajukan nomor seri faktur pajak sekarang tidak perlu. Nah, ini nanti kita bahas dulu. Itu setelah dikukuhkan maka wajib bayar. Nah, pengukuhannya biasanya di, diberikan pilihan mau bulan ini, misalkan bulan ini pengajian Januari atau bulan Februari. Tapi rata-rata ditaruhnya di bulan Februari. Artinya di bulan Februari kita baru bisa menerbitkan apa namanya faktur pajak misalnya seperti itu. Bulan Februari seperti itu. Baru baru nanti masa bulan Februari nanti laporannya di bulan apa namanya April Maret seperti itu. Ini kira-kira yang apa ya istilah-istilah dalam dalam itu. Kemudian ada istilah lagi BKP ya, jelas ini barang kena pajak. Ini ada lagi JKP ya, jasa kena pajak. Ada BKP, ada JKP, jasa kena pajak. Kemudian ada lagi barang yang dibebaskan dari PPN. Dibebaskan barang yang tidak dipungut PPN. Beda, dibebaskan dengan yang tidak dipungut, itu berbeda. Nah,
Itu istilahnya. Kemudian, kemudian yang berikutnya yang perlu kita pahami, yang perlu kita pahami, kalau kita nanti bisa praktek aja ya, ya undang-undang atau dasar hukumnya, ya dasar hukumnya kalau yang kayaknya masih lama ini undang-undang nomor tuh berapa ya? Nomor 42, 42, 42 tahun 2009. Ada lagi ini undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan, seperti itu. Tentang PPN dan PPN BM, pajak penjualan barang mewah, seperti itu. Nanti monggo kalau mau tanya di apa namanya eh, tengah jalan, monggo silakan, tidak apa-apa. Siapa yang wajib PPN? Yang wajib menjadi PKP ya. Wajib eh, dikukuhkan menjadi PKP. Ini ada dua. Bentar, bentar, gini saya. PKP, ya, PKP dikukuhkan atas dasar. Ada dasarnya. Yang pertama, ya, yang A gitu aja ya. Yang A adalah atas kemauan sendiri, atas kemauan WP sendiri. Maksudnya gimana? Belum ada keharusan, keharusan, karena kemauan. Yang B, keharusan, wajib. Ya, oh, saya bilang wajib. Kenapa? Nah, adanya peredaran usaha yang lebih dari 4,8 miliar setahun. Bapak kok mau-maunya kenapa sih kok maunya gitu kan? Kalau harus ya harus. Nah, omset di atas 4,8 berarti penjualan sebulan 400 juta seperti itu berarti wajib mengukuhkan diri menjadi PKP, pengusaha kena pajak. Pak, kalau misalkan barang yang dijual itu barang yang tidak dikenakan PPN atau barang non PKP ya, barang non PPN, sorry, barang non PPN itu misalkan dibebaskan. Seperti Pak, saya itu jualan sembako, Pak. Omset saya lebih dari 4,8 miliar setahun. Apakah saya wajib duluan menjadi PKP? Iya. Nah, terus kalau kewajiban PKP itu kan eh, apa namanya? Kita namanya kewajiban PKP adalah pungut PPN. Ya, sedangkan barang saya yang usaha saya ini barang yang tidak di apa namanya kenakan PPN. Pak, kalau memang harus dibukukan PKP, berarti saya harus laporan. Ya, berarti barang itu istilahnya tidak terutang PPN seperti itu. Oke, kemudian nomor 5, ya ini yang kita pahami yaitu tarif dulu ya, tarif. Tarif 11% ini eh, mulai mulai tahun mulai April April 2022 sampai dengan sekarang. Ada yang tarif 12% untuk barang tertentu. Tertentu ini berlaku 1 Januari 2025 gitu. Nah, rata-rata kalau 12 barang tertentu itu barang yang sangat mewah lah istilahnya. Kalau barang-barang kehidupan yang kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari itu hampir bisa dikatakan itu 11% tarifnya. Seperti itu. Kemudian, nah, PPN ini berkaitan ya,
berkaitan dengan apa? A. Transaksi penjualan atau pembelian. Pembelian dulu ya. Kalau penjualan kan apa yang dijual, nggak ada yang dibeli. Pembelian atau perolehan. Bahasanya perolehan. Memperoleh sama BKP tadi ya istilahnya. BKP atau JKP. Berarti kalau kita beli itu memperoleh barang kena pajak atau jasa kena pajak. Yang kedua, transaksi penjualan, bahasanya gitu ya. Atau bahasanya istilahnya penyerahan BKP atau JKP. Dua, jangan kebalik ya, jangan kebalik. Maksudnya apa? Kalau transaksi pembelian berarti memperoleh barang. Kita barang berarti namanya pajak masukan. Tapi kalau kita jual berarti barangnya keluar, bukan uangnya loh ya. Uangnya masuk, tapi barangnya kan keluar. Itu adalah pajak keluaran. Nah, ini saja yang teman-teman istilahnya pegang aja ya. Sampai di sini. Istilah ya, seperti itu. Nah, kemudian istilah lagi ada kemarin ada DPP, dasar pengenaan pajak. Nah, ini yang penting. Eh, apa namanya? Kalau dagang ya harga jual. Nah, DPP untuk barang dagang sama dengan harga jual. Nah, ini kalau tidak dijelaskan, teman-teman persepsinya akan kemana-mana. Maksudnya gini, kalau teman-teman beli di apa namanya Indomaret ya, Indomaret lah ya, Indomaret. Itu kan kita sudah dipungut PPN. Pertanyaan misalkan 100.000, misalnya. Teman-teman belanja di Indomaret atau di Alfamart 100.000. Nah, pertanyaan apakah itu harga jual? Enggak, itu harga jual plus PPN. Apakah itu apakah itu DPP? Enggak, karena uang yang kita setorkan, uang yang kita bayarkan untuk membeli barang tersebut sudah termasuk PPN. Jadi harus mundurkan lah istilahnya. Harus dihitung lagi DPP berapa, PPN berapa. Nanti kita hitung. Nanti kita akan belajar itu. Oke, tarif kemudian. Nah, apa namanya? Konsepnya ya. Jadi kenapa disebut pertambahan nilai? Nah, konsep dasar PPN. Jadi barang itu kok bertambah gimana? Saya kasih contoh gini aja. Ini misalkan pabrik. Ya, pabrik ini ada agen ya. Nah, gimana ya? Agen gitu ya. Nah, ini pabrik, ini agen. Nah, agen. Nah, misal ini pabrik menjual ke agen. Nah, pabrik ini menjual ke agen. Nah, pabrik ini menjual kepada agen. Ini harga jual, ini belum PPN ya. Ini PPN. Ini PPN, kemudian total. Nah, misal pabrik menjual pada agen, taruh aja 125.000. PPN ini berapa ya? Ini karena ini barang yang yang kena 11% ya. Saya jarang menu yang 12% itu jarang. PPN berapa? 11%, Pak. Berarti total yang diterima uangnya adalah ini. Ini sampai di sini. Nah, harga jual. Berarti kalau agen adalah harga beli.
dia juga bayar PPN, dan dia harus membayar sekian, sama, seperti itu. Bagi pabrik, ya, adalah PPN, masukan apa keluaran? Keluaran apa masukan? Bagi pabrik adalah PPN, jadi di atas ini, bagi pabrik adalah Bukan. PPN keluaran. Kenapa? Menjual, ingat ya di sini. Yang keluar adalah barangnya. Yang disebut keluar barangnya. PPN adalah barang, objeknya adalah barang atau jasa, bukan uangnya. Oh, masukan uangnya masuk betul, uangnya masuk, tapi barangnya kan keluar. Seperti yang saya sampaikan tadi. Maka bagi agen adalah PPN masukan. Oke. Dari konsep ini berarti berarti ya agen itu titip uang ya sama pabrik. Artinya pabrik itu mungut gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan atau mungkin saya jelaskan bahwa dipungut sama dipotong beda-beda. Kalau dipotong kemarin teman-teman belajar PPh 22, 23, 21 itu berarti dipotong karena yang diterima uangnya berkurang ya, dipotong. Uang yang diterima berkurang. Kalau uang yang dibayarkan bertambah berarti itu namanya dipungut. Teman-teman dapat gaji dihitung PPh pasal 21. Misalkan gajinya 10 juta. Dihitung pakai TER ya kemarin ya. Pakai TER, sudah dijelaskan kemarin. Pakai TER sekian, potongannya misalnya 1% ya, saya nggak hafal ya. Dan juga kan ada PTKP-nya di sekian ya. Itu 1%, berarti 100.000 Pak. Ya, 100.000 Pak. Berarti teman-teman terimanya berapa? 9.900.000. Maka teman-teman dipotong PPh pasal 21. Itu teman-teman harus apa namanya ya? Harus paham itu. Harus paham itu. Kita bicara pajak itu harus paham dipotong atau dipungut. Berarti kalau dipotong, teman-teman dipotong, berarti ada pemotongnya siapa? Pemberi kerja. Berarti ada satu. Oke. Sedangkan dipungut itu bayarnya lebih. Maksudnya gini, terima agen kan bayar, harusnya kan bayar 125, iya. Tapi ada PPN, Mbak. Saya harus bayar lagi. Jadi saya harus bayar berapa total ini? 138.000. Seperti itu. Bayarnya lebih. Maka agen dipungut pabrik-pabrik sebagai pemungut, agen yang dipungut seperti itu. Nah, pertanyaannya, PPN itu uangnya siapa? PPN adalah uang dari negara. Haknya negara. Ada aturan ini tadi. Maka yang diterima uang. Kan gini, kalau teman-teman PPh 21, kan teman-teman dipotong ya. Uangnya di perusahaan, di pemberi kerja. Yang setor siapa? Pemberi kerja, Kak. Bukan teman-teman. Uangnya di dia. Maka ada SPT masa PPh pasal 21. Ini yang perlu teman-teman pahami kalau belajar pasti seperti ini. Makanya saya ajak eh, apa ya, seperti ini ya. Ini kira-kira istilah biar enak gitu, biar enak. Atau teman gini mau dibolak-balik mau macam apa, teman-teman nggak akan bingung. Teman-teman nggak akan bingung. Oh ini di sini seperti itu. Nah, pabrik itu terima uang, uang harusnya 125.000 ini haknya pabrik, tapi kan ini haknya negara, hanya pajak. Maka pabrik menyetorkan PPN kepada ke kas negara lah, ya, kas negara. Nah, sebesar berapa ini? 1,1 triliun. Hmm. Nah, saya lanjutkan. Berarti karena kalau nanti ada tanya silahkan ya teman-teman ya. Ini saya matikan ini lampu di saya mati. Ah.
Lanjut. Nah, lanjut apa kasih. Saya kasih ini. Biar nanti jual ini biar tahu ya. Set. Nah, seperti ini. Biar enak. Kemudian agen jual kepada siapa? Kepada ini Pak, pada distributor. Misalkan. Pabrik jual ke distributor, sorry agen. Nah, ini eh, apa mikir begini aja. Nah, pabrik jual ke distributor ini misalkan harganya 130.000 harga jual. Belum PPN. Loh, Pak rugi Pak? Ya enggak. Kan dia masih margin 5.000. Nah, teman-teman jangan terkecoh, teman-teman jangan lihat ini. Kan ini belum PPN Pak. Namanya PPN. Kalau dia jual, PPN masukan atau keluaran. Jangan sampai salah lagi loh. Penting loh ini. Masukan apa keluaran? Halo, PPN masukan apa keluaran? Agen, kayak gini. Agen jual, salah enggak apa-apa. Namanya belajar. Ini aja. Nah, jual. Jual ya. Atau ini wede. Nah, ini biar biar enak. Nah, jual ke distributor. Nih, berarti distributor adalah harga beli. Kan ini berapa? 130.000 sama lah. Nah, itu. PPN-nya berapa? PPN nama ini, masukkan apa keluaran? Lu, salah enggak apa-apa. Bapak, ya, PPN. Dijawab-jawab aja tidak apa-apa. Ini kita diskusi, Pak. Ya, kalau ada boleh boleh aja ini. Wah, berbagi ilmu ya. Nah, ya diskusi. Keluaran ya, oke. Bagi agen adalah PPN keluaran. Oke, nih berapa? Ya 11 bagi 100 kan. Yang ini persen lah ya. Maka total jual uang yang diterima ini saya kasih jarak seperti inilah ya, biar enak. Ini. Kemudian distributor menerima berarti harga belinya ini PPN apa dia? Masukan. Berapa? Nih. Eh, nah, total yang dia adalah sekian. Ini tak hapus dulu. Jadi agak bingung. Ya. Sekarang pertanyaannya, barang itu pindah kemana? Oh, barang dari pabrik ke agen, agen dijual, kejual. Barang itu sekarang di mana? Agen apa masih di agen apa sudah di distributor? Lu, nah, Distributor, Pak. ya udah di distributor kan? Iya. Oke. Agen pertama kali beli dari pabrik, barangnya di agen, maka yang bayar PPN agen, agen yang bayar ini. Setor ke pabrik titip, titip. Ini di uang PPN karena ada aturan ini. Maka agen ini menanggung PPN, benar nggak? Harusnya saya harus bayar 125, jadinya bayar 138.750. Betul. Sekarang barang itu dijual lagi, pindah tangan, mana distributor. Nah, pertanyaannya, pertanyaannya, barang itu di distributor, maka yang bayar PPN sebenarnya siapa? Yang nanggung PPN semuanya siapa? Ya, Agen. yang nanggung itu ya distributor, karena distributor bayar 14.300. Ini konsepnya harus teman-teman pahami sih. Kami dulu barang dari pabrik agen, barangnya barangnya pindah dari pabrik ke agen. Oke, dia nanggung PPN ini. Ini saya kasih ini. Nih warna kuning, nih warna kuning ya. Nah, kan klop ini.
Nah, ini warna kuning. Ya, ini. Terus dia jual kan, nah, kasih warna oranye ya, oranye lah. Nah, ini juga oranye kan, jelasnya ini oranye. Nah, seperti ini biar enak. Oke, dia kan pertama kali kan ini dulu ya, sebelum ada ini dulu. Jual ke sini, agen membayar PPN-nya melalui pabrik. Pabrik setor ke kas negara ini. Cukup jelas, ini yang diterima. Jelas ya? Ada yang tanya? Gak ada? Pak Sudianto? Gak ada? Iya, Pak. Ada Oke, gak ada pasrah. ya? Jelas ya? Oke, jelas ya, jelas Mas. Nah, sekarang ini kan dijual ke distributor, betul? Mm-mm. Nah, distributor kan bayar PPN ke sini kan? Ini kan tadi, ya ini saya kasih warna kuning lah ya, warna kuning. Nah, ini berarti Om. distributor kan menanggung PPN semuanya, betul? Betul. Betul. Maka negara akan terima sebesar 14.300. Bahasanya gitu gampangannya. Oke, biar lebih paham gini. Agen kan sudah bayar ini, betul? Sudah setor ini ke kas negara tapi lewat pabrik, betul ya? Iya. Tapi agen menjual tadi terima uang PPN dari distributor, betul? Iya. Berarti agen punya utang kan sama negara, ya kan? Dia Iya. sudah bayar. Nah, berarti agen akan menyetorkan, agen menyetorkan PPN ke kas negara sebesar berapa? 14.300. Bukan, dikurangi, Pak. Karena apa? Saya tuh harusnya memang apa sudah terima uang dari distributor 14.300 betul. Tapi saya kan sudah bayar 13.750, maka saya harus hanya setor ke kas negara 550. Nah, ini dibahas dulu. Oh, selisihnya aja ya, Pak. Ya, berarti negara terima berapa, Pak? 14.300, betul nggak? 14.300. Nah, distributor kan bayar 14.300, betul ya? Yang nanggung Iya. adalah konsumen akhir. Maksudnya seperti itu konsepnya. Ini disebut pajak keluaran, ini disebut pajak masukan. PK min PM itu kurang bisa kurang bayar atau lebih bayar. Seperti itu. Saya lanjutkan contohnya. Nah, namanya PPN bertambah nilai ya, gitu kan. Dari pabrik agen distributor ke mana? Pedagang eceran. Nah, ini pedagang ecer. Indomaret lah ya, ya dagang eceran. Nah, pedagang eceran kan beli dari siapa? Ah, kan saya beli dari ini, Pak. Dari distributor. Ya, berarti distributor jual kan? Nah, harga jual lah ya. Nah, berapa? Misalkan 140.000. Misalkan. Kan berarti belum PPN. Ya, belum. Berarti nggak rugi. Ya enggak. Teman-teman lihatnya ini ya. Masih margin. Jangan lihat ini dikurang ini. Jangan. Nah, maka PPN-nya adalah PPN keluaran. Nah, sekarang sudah paham kan? Dari sini distributor akan dijual kepada pedagang eceran. Nah, ini sih Pak Bapaknya Mbak Bu. Nah, ini di sini. Nah, ini barangnya berpindah lagi, bertambah nilainya kan itu kan. Nilainya di tempat lain bertambah kan itu. Nah, oke. Ini barangnya sudah pindah, Pak. Sudah kemana? Pedagang eceran. Berarti harga ini. Oke. Nah, harga belinya tadi ya sama. Ini Pak, harga belinya tuh ini. Nih, PPN-nya PPN masukan. Betul ke
Ini totalnya adalah, nah, sampai di sini sudah dipahami ya. Ini berarti dia jual. Nah, ini saya kasih warna kuning lah ya. Oranye lah ya. Ini kan dia beli warna kuning ya, biar lebih enak. Oke. Pertanyaannya, sekarang barang di pedagang eceran. Berarti konsumen akhirnya adalah pedagang eceran. Betul? Betul. Pedagang eceran sudah bayar ini 15.400. Maka ah, eh, taruh bawah sini aja tidak apa-apa. Pedagang eceran, sorry, distributor menyetor PPN sebesar berapa? Ya selisihnya tadi. Ini dikurangi dengan ini. PK min PM. Gitu. Nah, pertanyaannya, negara ini kan sudah terima berapa? Ini dari pabrik, Pak. Oke. Terus ini 550 loh, kok bisa kan selisihnya, Pak? Dia sudah titip ini, dia terima ini 550. Nah, terus di sini, Pak, barangnya. Terus barangnya dijual lagi, Pak. Nah, PP-nya 15.400, maka negara terima berapa, bayar berapa ini distributor selisihnya, Pak? Maka total negara terima berapa? Mesti 15 juta, 15.400 sama. Ya. Lanjut lagi, jual kepada siapa? Nah, ini langsung aja jual ke konsumen akhir atau end user kita lah ya, kita kita itu beli, Pak. Oke, tadi pedagang eceran adalah jual. Harga jual, oh ini harga jualnya misalnya 150.000. Nah, PPN keluaran. Tadi kita akan menanggung ini. Maka yang kita bayarkan berapa? Ya, 16.500 ini totalnya. Oke. Ini konsep PPN seperti itu. Nanti kita bahas yang selanjutnya berkaitan dengan ini. Gitu ya. Berarti, Pak, negara, nah ini kan pedagang eceran kan punya, dia udah bayar ke negara ini lewat ini. Tapi dia dapat uang dari konsumen, Pak, ini. Dari end user ini. Nah, ini 16. Maka end user tadi kita itu nanggung PPN 16.500 total dari urutan ini. Nah, pedagang eceran menyetorkan berapa? Kan dia ada kewajiban menyetor PPN karena kan kita dapat uang dari kita ke kas negara besar berapa ya selisihnya? PK min PN. Wah, kebetulan angkanya sama ya. Ya, tidak apa-apa. Maka kalau negara terima berapa totalnya? Oh, negara totalnya terima 16.500. Seperti itu gambarannya. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan kepada teman-teman. Dari teman-teman cukup jelas. Ini konsepnya. Oke. Nah, Pak Sudianto, jelas ya Pak? Nanti nggak kembali lagi. Oke. Kalau sudah jelas, saya lanjutkan. Nah, ini 9. Ini bentar, saya save dulu ya. Kadang-kadang saya lupa nge-save. Kalau materi mungkin teman-teman sudah baca apa yang lain, nanti bisa kita diskusikan kita di Rabu ketemu ya. Untuk praktek ya, untuk praktek ini materi PPN dan PPN BM lah ya. Dari itu materi privat. Nah, masih mudah. Oke, yang berikutnya yang perlu kita pahami adalah bukti transaksi. Wah, ini bukti transaksi ini apa ini? Nah, contoh ada, ya kita pahami ada namanya faktur pajak. Teman-teman sudah paham namanya faktur pajak, sudah mengerti.
sudah lihat, saya yakin sudah lihat. Browsing juga sudah bisa. Yang berikutnya, B, ini saya bilang bukan faktur pajak. Contohnya apa? Nota invoice, ya. Nota invoice, kemudian eh, apa ya, kwitansi misalkan, dan lain-lain. Contoh gampangnya begini teman-teman. Jadi sudah paham faktur pajak ya? Ada yang belum pernah lihat, belum pernah mengetahui, atau ya setidaknya kan sekarang online bisa ya. Jadi yang belum pernah lihat, udah semua, udah semua ya. Oke, Pak Tari, oh, Pak Sugianto, faktur pajak sudah pernah lihat ya Pak ya. Mbak Citra, sudah pernah lihat, sudah ya. Nah, faktur pajak begini, kalau nota, contoh Indomaret, kita di Indomaret ada PPN-nya Pak, ada. Berarti sama dengan ini tadi. Oh iya betul Pak. Kita bukti bayar PPN, iya. Pertanyaannya di nota itu ada NIK kita nggak? Ada nama kita nggak? Ada NBWP sekarang NIK ya. NIK kita nggak? Nggak ada Pak. Kalaupun ada, ya, kalaupun ada, ya itu dilihat karena faktur pajak memenuhi ketentuan tertentu, ketentuan tertentu. Bisa bikinnya harus dari Kortek. Untuk menerbitkan faktur pajak harus PKP dan dari Kortek. Kalau dulu namanya di e-faktur ya, di Cortex. Nah, saya tambahi menu e-faktur Cortex. Harus PKP. Teman-teman punya Cortex. Buka. Loh Pak, kok nggak ada Pak? Ya kan belum PKP. Maka tadi harus mengajukan. Pak, di situ kan ada BPN. Ini ada BPN. Terus bedanya apa Pak? Nah, ini tadi. Kalau, kalau, ini pertanyaannya ya. Kalau pabrik jual ke agen, tidak pakai faktur pajak. Maka ketika agen jual ke distributor, nah, maka dia tidak bisa mengkreditkan ini. Yang dia bayar PPN-nya berapa? Ya ini, 14.300. Saya ulangi, kalau pabrik menjual kepada agen, tidak menerbitkan faktur pajak, maka ketika agen menjual ke distributor, baik pakai faktur pajak ataupun tidak, misalkan ya, maka agen tidak bisa mengurangkan ini. Maka PPN yang dibayar berapa? Ya 14.300. Rugi nggak dia? Rugi. Bayangkan dia udah bayar ini. Tapi dia udah ini anggap aja ini biaya, ini keluar uang 14.300 gitu. Dia sudah keluar uang sebelumnya 13.750 kan kena double dia, bayar double. Maka pabrik harus menerbitkan faktur pajak pada agen. Disebutkan di situ nama agennya NBP dan nomor seri faktur pajak tadi NSFP. Nomor faktur pajak sekarang sudah otomatis, kita nggak perlu minta dulu. Ini dulu teman-teman. Distributor kalau beli dari agen tidak dapat faktur, maka dia store PPN-nya bukan 1.100, tapi ya ini 15.400. Kok bisa Pak? Ya kan dia nggak dapat faktur pajak, nggak bisa dikurangkan. Dapat nota itu Pak, notanya besar itu, buku gambar itu misalnya. Percuma, itu bukan faktur pajak. Begitu sebaliknya dengan pedagang eceran kalau beli dari distributor, distributor tidak menerbitkan faktur pajak, maka dia bayarnya 16,5 bukan 1.100. Nah, kan? Nah, Pak, kita konsumen kok nggak dapat faktur pajak ya kelamaan nanti dia harus menerbitkan dan konsumen kan dipakai. Kita mau jual lagi, misalkan Pak Sudianto mau beli sabun, ya mau beli sabun dari Indomaret juga lah misalkan.
mau dipakai sendiri kan, nggak boleh dijual sama temennya kan. Nah, kecuali dia mau jual kan berarti dia beli dalam kuantitas yang banyak, otomatis boleh nggak Pak? Saya saya sebagai konsumennya dagang eceran ini Indomaret ini saya minta foto boleh bisa aja, boleh aja. Bisa nggak dagang eceran Indomaret itu mengeluarkan faktur pajak? Bisa kan gitu. Tapi kenapa kita hanya dikasih nota struk ya? Tadi makanya saya bilang faktur pajak tidak bisa, bukan faktur pajak. Penjelasan seperti ini. FP, FP ya istilahnya dapat menjadi kredit pajak masukan. Nah, ini tidak dapat menjadi kredit pajak masukan. Gambarnya seperti itu aja, simpelnya. Oke, ada yang ditanyakan sampai di sini? Ada? Ada? Pak Setianto? Yang lainnya? Monggo silakan. Mau kesempatan bertanya. Banyak aja, banyak tanya juga gak apa-apa, seneng ya. Pak lewat chat rumah ada apa-apa nanti saya jawab. Dilanjut atau bagaimana? Lanjut ya. Oke, lanjut. Oke, kalau lanjut. Nah, yang berikutnya adalah faktur pajak. Nah, faktur pajak itu satu yang perlu teman-teman pahami. Nah, itu ya adalah eh, nomor seri faktur pajak diperoleh dari DJP, Direktorat Jenderal Pajak. Dulu ada 16 digit. Mulai 16 digit, nih, jangan dulu ya, dulu lah. Sebelum tahun sebelum 1 Januari 2025 ya, ada 16 digit. Nih, di mana? 3 digit merupakan kode transaksi. Nah, sebentar, mana? 2 digit, 3 digit ya. Dua digit merupakan kode transaksi. Nah, ini besok ketika kita bicara atau praktek foto pajak apa? Praktek di ini ya, di SPT. 1 digit merupakan kode normal atau pengganti. Maksudnya apa, Pak? Normal itu berarti belum di apa ya? Belum di jadi terbit faktur pajak tapi tidak ada revisi seperti itu. Tapi kalau misalkan salah, entah itu salah tanggal atau apa, nah nanti otomatis nomor fakturnya menjadi ada belakangnya satu, gitu ya. 13 digit diperoleh dari DJP. Berapa digit? Contoh 010, 3 digit ya tadi ya. 0024, tambah saya 24 itu aja. 1 2 3 4 5 6 7 8. Dulu seperti ini gambarannya seperti itu. Yang saya maksud tadi 2 digit. Nah,
Saya kasih warna saya. Nah, warna merah lah ya, warna merah. Ini dua sisi ini warna merah. Saya kasih warna merah. Kode transaksi. Dan satu digit merupakan makanya ini saya kasih warna wah kuning ya dari nanya. Nah, hijau. Nah, ini juga sama, saya kasih warna hijau. Nih. Dan 13 digit ini, nah, nah, ini berarti nah, contoh lah, misalkan warna sama ya, oranye. Ya, oranye, kuning aja ya. Wah, kuning gak enak. Oranye. Oh, ada salah seperti ini. Benar sama. Jadi 000024 123 itu diperoleh dari minta dari faktur pajak dari sana. Itu. Oke, bisa saya lanjutkan? Atau ada yang ditanyakan dulu? Ada? 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 Oke, kalau tidak ada. Ini. Nah, setelah atau mulai 1 Januari ada 16 digit. Di mana? Ini 16 digit mulai 1 Januari 2025. Sama bahwa jadi modelnya gini. Kita tidak meminta nomor seri faktur pajak. Kalau di sini, saya kasih tanggal tambahan, WP ya, PKP lah ya, PKP. Tidak minta. Kalau di sini, mengajukan permohonan permintaan NSFP. Tidak perlu. Oke, saya ditanyakan di sini, Pak, nota berarti bukan sah. Sah pembayarannya. Kwitansi sah, Pak, tapi PPN-nya tidak bisa dikurangkan seperti ini tadi. Seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan? Ini gambarnya Bapak seperti itu. Oke, belum ya? Oke. Kalau belum, yang berikutnya adalah misalkan ya, kode jenis transaksi pada faktur pajak ya. Ada 9 kode. Yang mana? Nah, yang ini belum saya berikan contoh. Nah, ini saya contoh. Contoh yang 2020. Contoh ya. Contoh. 04. Pak, kok nggak 01, Pak? 04. Ya. 04. 0. Silakan ya. 040. eh, 025 kalau nggak salah ya. Eh, 0025. Silakan. 0234. 5678 9. Ada 17 digit. Ya, dulu seperti ini, sekarang seperti ini. Mulai ini. Nah, kenapa saya kosong KD kosong Pak? Ini kosong.
kode 01. Ya, kalau jenis kode transaksi ya, ini ya tadi ya. Ini ya. Nah, eh, ini jenis kode transaksi. Nah, 01 ini menjual kepada umum atau swasta. Kalau belakangnya 04, nol, berarti nol kan yang pembetulan itu kan, atau normal atau pengganti, pengganti lah. Normal berarti kayak diganti, istilahnya bener dong, waktu itu sudah bener gitu. Kalau ada permintaan kok salah tanggal atau salah apa, nah berarti 041, 041. Kode 02 dan 03 ini menjual kepada namanya bendaharawan, atau di sini pemerintah lah, pemerintah. Kalau 02 atau BUMN gitu. Beda Pak, beda. Nah, kode 04 ini menjual dengan DPP nilai lain. Nih, ada 9, tapi yang kita sering ketemu aja ya. 05 saya jarang ketemu. 06 ya. Kode 07, langsung saja. Ini menjual JKP atau JKP. Saya juga menjual itu berarti menyerahkan ya. BKP atau JKP yang tidak dipungut PPN. Berarti memang tidak ada PPN-nya. Misal kita jual memang barang itu apa namanya, beras, sembako, rokok. Rokok itu juga PPN-nya hanya sekali aja pada di pabrik. Jadi kalau rokok itu di sini dia ngenakan sekali, pedagang eceran jual ke sorry, pabrik ke agen, agen jual ini nggak ada PPN-nya, nggak sah. Dan otomatis ini harga belinya ini dianggap itu. Jadi ini pabrik langsung stop. Tadi tidak dipungut. Kode 08 ini menjual barang BLCW yang dibebaskan PPN. Berarti memang barang itu mungkin ada aturan tertentu tidak dikenakan atau dibebaskan. Tidak dibebaskan dengan tidak dipungut beda. Kita jual kalau tidak dipungut memang aturan. Bukan dibebaskan. Kalau dibebaskan itu sebenarnya kena, tapi ya, karena kondisi tertentu. Nah, ini kode 08. Biasanya sih kebalik-balik, orang pakai ini 07, kadang-kadang 08, tidak apa-apa, tidak masalah. Ya, kode 09, nah ini menjual PKP, menjual Aktiva lah ya, Aktiva. Contoh misalkan, misalkan kita, kita beli truk, kita usaha jasa angkut, beli truk. Ada PPN-nya nggak Pak? Ya ada. Beli nggak, kita berarti bayar PPN sama pabriknya, sama sama agennya atau dealernya, ya kita bayar PPN. Kita mau apa? Usaha jasa angkut. Boleh nggak? Itu kita jual Pak. Ya boleh, boleh saja. Siapa yang bilang nggak boleh? Ah, pertanyaannya Pak, kan kita PKP. Jual Aktiva ini pungut PPN nggak? Nah itu tergantung dari pada saat kita mengkreditkan atau tidak. Itu nanti ada di soal sendiri. Ya, mungkin nanti di praktek seperti itu. Oke, sebelumnya tidak terasa ya, sudah mau jam 9. Saya rasa baru sebentar. Ada yang ditanyakan dari ini, feedbacknya, eh, ya, feedback sebelum ini saya lanjutkan. Istilah-istilah NSFP, BKP, JKP, ya. Kemudian nah, dasar hukumnya undang-undang ya. Kemudian dukungan ini,
kemudian tarif ya, tarif, ya, tarif ini, kemudian, nah, apa yang dikerjakan, dan yang dikerjakan, ada yang ditanyakan, konsepnya ini, tadi, kemudian, ya, bukti transaksi tadi ya, faktur, ini baru kita bahas faktur pajak. Ada yang ditanyakan di sini, sebelum saya lanjutkan, ada, oke, kalau tidak ada, nah, tadi mau apa, lupa kan, nggak ada yang tanya sih masalahnya, ada yang tanya gitu, jadi kan enak. Nah, nah, ini saya ada. Karena kadang teman-teman tuh, "Wah, gampang Pak, nanti materi di-share." Makanya, apa ya, eh, saya sampaikan sama teman-teman bahwa kenapa, istilahnya, saya ini ya, ini, Pak Edi gak bisa materi. Ya ada, saya buku juga ada, misalkan. Buku saya sendiri maksudnya saya tak bikin modul. Tapi kan saya pengennya teman-teman ini, kita ada interaksi, jadi ya bagaimana memahami konsep. Jadi enak teman-teman modelnya. Hmm. Mau dibahas dari mana juga monggo silahkan, apa itu seperti itu. Oh, ada dasar hukumnya, sebenarnya itu sudah aturan Mbak, ya, nanti pas pada saat kita praktek di di apa namanya, di SPT, oh iya di SPT ya tadi ya. Eh, eh, kita nanti ada kode itu udah otomatis, udah otomatis ya, udah otomatis Mbak, ya. Eh, tidak, kalau dasar hukumnya ya, ya memang aturan PPN sudah seperti itu kan itu kan. Nah, ntar mumpung saya ingat, mumpung saya ingat, ya, mumpung saya ingat. Nah, pelaporan PPN. Nah, ini yang penting. Ingat ya tadi itu. Oh ya tadi melalui Mbak Citra. Gitu Mbak. Jadi memang udah otomatis. Jadi, kalau 01 kita jual seperti itu. Nah, Pak 2025 ini rata-rata jarang pakai ini, Bang. Kenapa? Karena, nah ini tadi, nah ini saya kasih tambahan ya sebelum kita lapor PPN. Jadi bukan mulai ya, nah, ya Pak, di tahun 2025 ya ada aturan bahwa PPN naik menjadi 12%. Sama itu. Ini cerita dulu. Karena pada keberatan dan itu sudah diundangkan lama, akhirnya ada kebijakan. Tetapi tidak semua ya barang dikenakan tarif 12%, hanya barang tertentu saja. Seperti yang sudah sampaikan di atas. Barang yang barang konsumsi lah istilahnya ya, konsumsi, konsumsi dan kebutuhan sehari-hari masih dikenakan tarif 11%. Ceritanya seperti itu. Tetapi, tetapi lagi ya, pada, nah, ini ceritanya gini, mulai, tahun 2025 sudah diberlakukan satu portal, apa ya, pelayanan pajak, yaitu melalui SPT, masih melalui melalui Kortex. Ceritanya itu pada saat me ya pada saat apa ini, pada saat menerbitkan faktur pajak FP itu ya,
tarif tarif sudah dikunci 12%. Nah, permasalahan ini sebenarnya. Intinya apa? Aturan sudah diberlakukan jauh bahwa rencana 11% itu ada 11% ya, 2022. April, April, kalau nggak Maret, April saya ingat, April kok. Nah, April 2022. Padahal undang-undang itu sudah menyebutkan, karena kan berkaitan dengan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Sudah dianggarkan, sudah direncanakan bahwa 2025 ya, tarif 11% itu berlaku sampai 2024. 2025 sudah 12%. Tapi kondisi pasar tidak memungkinkan. Harga jadi semakin mahal. Gimana? Akhirnya kebijakan karena sudah ada kebijakan seperti itu ditetapkan seperti ini. Ya sudah bahwa tarifnya PPN masih 11% untuk barang-barang yang dibutuhkan masyarakat. Tapi barang tertentu sudah kena 12%. Di kotak sudah terkunci 12%. Kalau kita ngisi dengan kode 01, ya, misalkan ya pabrik jual ke sini, pabrik ngisi kode 01 karena agen itu adalah swasta, maka di sininya bukan 11 tapi di sininya bukan 11 tapi 12%. Nah, untuk mensiasati tersebut, nah ini bahasanya gimana nulis yang angel kan? Maka pada barang, pada penerbitan faktur pajak dengan barang, nah, barang, barang apa namanya, barang tarif 11% digunakan, nah, kode faktur pajak 04, pilih 04 atau DPP nilai lain. Ini ceritanya begini. Ini contoh ya, ilustrasi lah kayak contoh. Ilustrasi. Ilustrasinya begini. CVA menjual barang konsumsi itu ya ke PTB. Nah, ke harga seharga misalkan 120.000 belum PPN. Nah, barang konsumsi saya kasih keterangan biar lebih enak. Tarif PPN 11%, ya kena barang. Nah, pada saat pengisian di Kotek keluar 12%. Harusnya kan kodenya 01, Pak. Iya. Swasta kan, PTB kan swasta. Ya. Nah, maka pengisian apa ya, hmm, bukan pengisian ya, kode transaksi yang dipilih, kode transaksi yang dipilih CVA pada konteks untuk menerbitkan faktur pajak adalah kode 04. Supaya agar PPN masih 11%. Jadi begini, harga jualnya, harga jualnya ya, 120.000. Ini kita sebut DPP ya.
DPP nilai lain harus pakai ini. Kalau nggak pakai 04 nggak bisa. Itu berapa? Nah, pakai rumus 11/12 kalikan dengan DPP. Berarti berapa? 11. Ini Pak, ya. PPN adalah 12% loh kali DPP nilai lain. Hmm. Berapa? Ya 12 bagi 100 kali ini. Nah, sama saja dengan ya kan, harga jualnya di 120 dengan PPN tarif 12%. Kalau di 12%, 11%. Nah, berarti kan 11 bagi 100. Sama nggak ketemunya? Sama. Ini kata-kata saya tolong dipahami biar pada enak. Kalimat saya. Kalau ada yang tanya, bingung tanyakan. Ada ini, maka pakainya 04. Ini seperti itu. Baik, Citra, saya tanya. Silakan, nggak apa-apa. Hmm. Pak Sudianto, loh, Pak Sudianto ada ya? No. Yang lain monggo silakan. Oh, Pak Sudianto ada. Pak Citra, jelas. Ini yang terjadi 2025. Pakainya 04 semua saya. Wah, pakainya 04. Rata-rata. Kenapa? Kalau enggak 04, ketemunya 12%. Komplain kan customer lu. Ini barangnya 11% PPN-nya. Kok? Ya, makanya pakai disiasati. Maka ketika kita ngisi 04, otomatis menu DPP nilai lain itu muncul. Bisa diisi. Tapi kalau teman-teman 01 udah otomatis kalikan 12%. Seperti itu gambarannya. Oke? Oke, udah. Nah, pelaporan BPN yang penting. Di pelaporan SPT masa BPN. Nah, ada, ingat ya kalau SPT itu teman-teman ya, ada dua bagian, induk dan lampiran pasti. Induk dan lampiran, bahasanya gitu. Induk, lupa kelas 11, ya. SPT masa BPN 11. Ada AB. Nah, ini. Oke. Ada bagiannya adalah A, induk, B, lampiran, AB. Nah, C, lampiran A1. Ini untuk ekspor. PPN 0% kalau ekspor. Terus lampiran
A2. Nah, penjualan ke dalam negeri. Contoh tadi CPA ke dengan faktur pajak. Lanjut ya. E. Lampiran A3 nggak ada. A3 itu kertas ya. Adanya B1. Pembelian biasanya dari luar negeri atau impor. Ada PPN-nya. F. Lampiran B2. Pembelian dari dalam negeri dengan faktur pajak. Kalau tidak ada faktur pajak, nggak mungkin masuk B2. Bahasanya gitu loh tadi yang di sini. Nih, ada kaitannya. Nah, A, C, E, F, G, 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 lampiran B3. Pembelian dari pembelian yang PPN-nya tidak dapat dikreditkan. Nah, ini contoh apa? Pembelian tadi beras. Pak dapat faktur Pak, ya kan 08. 07 dibebas, tidak dipungut. Seperti itu. Itu maksudnya ke situ. Nah, nanti bisa saya berikan SPT PPN seperti apa gambarannya. Ya. Nah, yang Pak katanya sebelum. Ya. Nah, kalau yang mulai, Pak, SPT PPN mulai 1 Januari itu gimana, Pak? Apa bedanya kan itu? Oh ya, pertanyaannya. Ada yang bisa jawab? Wah, hebat. Saya kasih bintang 5. Ya, enggak cuma ini pertanyaannya. Ini teman-teman cermati. Kalau saya jual pakai faktur pajak jelas masuknya ke alamiran A2. Kalau saya jual seperti Indomaret, nggak ada faktur pajaknya, tapi ada PPN-nya. Masuk di mana? Indo, AB, A1, A2, B1, B2, B3. Ada yang bisa jawab? Salah, nggak apa-apa. Saya ulangi lagi pertanyaan saya. Kalau saya jual dengan terbit faktur pajak, masuk A2. Tapi kalau saya jual tidak ada faktur pajaknya, ada PPN-nya ya artinya. Masuk di mana? Ada yang bisa jawab? Mbak Citra? Salah nggak apa-apa, Pak. Masuk di mana, Pak? Indo, AB, A1, A2, B1, B2, B3. Gampangnya begini. A ini untuk jualan, ya, untuk apa namanya, eh, pajak keluaran ya. Ini penjualan ke luar negeri atau ekspor gitu ya. Nah, oke. Saya ulangi pertanyaan saya. Saya jual ke dalam negeri, ya kan? Pakai faktur pajak jelas A2. Kalau saya jual seperti di mana, masuknya di mana? Di laporan PPN. Ada yang bisa jawab? Saya ada apa-apa. Polling juga tidak apa-apa. Nah, kita A1. A1 ekspor, Mbak. Kan saya jual ke dalam negeri. Bukan ke luar negeri. Ya. Tapi nggak pakai faktur. Nah, masuk di mana? Salah ya. Berarti masuk di AB. Saya kasih penjelasan. Dalam AB
terdapat terdapat menu atau ya menu lah ya menu untuk melaporkan penjualan tanpa faktur pajak atau istilahnya sorry atau sering disebut dengan penjualan dengan faktur digunggung. Nah, kalau ini tidak digunggung. Digunggung itu digabung. Maksudnya apa? Saya Indomaret, ya, dagang eceran lah ya. Pak Citra beli, Pak Sugianto beli, Mbak Lenita beli, dan seterusnya. Kan mereka nggak tak kasih faktur pajak, tapi berapa nilainya dari mereka itu saya gabung di sini langsung jadi satu. Ada menunya itu, kita kasih faktur pajak, gitu ya. Oke. Tidak tahu nggak apa-apa. Kan A, jawabnya A1 Pak, ya. Kalau nggak A2, A1 kan katanya Pak Edi tadi penyerahan kan kalau nggak A1, A2, iya betul. Tapi ada yang kondisi-kondisi seperti ini. Dan ini banyak terjadi di masyarakat, memang seperti itu aturannya. Jelas Pak Citra? Yang lain jelas ya? Oke. Terus setelah nah, oke. Terus gimana Pak kalau yang ini Pak? Nah, setelah beda sedikit, ada induk tapi ininya nggak ada. Nah, nah ininya nggak ada. B, nah, bedanya itu. Oke, sama, sama, sama. D, E, F. Ada induk A1, A2, B1, B3. Pertanyaannya tadi, misal kayak tadi, maksudnya di mana Mbak Citra? Ada faktur pajak yang digunggung, masuk di mana? Mana Mbak? Salah ada apa-apa. Tadi udah salah Pak. Iya. Kan jadi lebih tahu sekarang. Ini yang 2025 ya. Cortex sih, di Cortex. Masuk di mana? Kira-kira aja. Jelas Pak itu udah bagus jawabannya. Nggak mungkin B Pak. Ini jelas. Jawabnya A1, A2 udah. Itu pun sholat istiharah kayaknya. Pilih. Itu yang gimana Pak? Ya ada yang bisa jawab. Aduh, salah ada apa-apa. Penjualan tadi yang KP faktur masuk mana? Indo A1, A2, B1, B2, B3. Masuk di mana? Yuk, yuk. Di mana Pak? Coba. Salah ada apa-apa Pak? Masuk di? Maaf Pak, tadi saya keluar sebentar. Oh, Jadi oh, oke, oke, oke. jawaban Ya, saya ulang lagi ya. Kalau tadi kan Mbak kita sih, Pak penjualan di Google nggak pakai faktur, masa di mana? AB digabung nanti. Pak Citra beli, Mbak Lenita beli, siapa beli semua digabung jadi satu. Namanya digunggung. Maksudnya di mana AB? Tadi kan Mbak Citra jawab A1, salah Pak. Tuh. Ya. Nah, 2025 ini bagian SPT ini. A1, A2, B1, B2, B3. Sama Indo. Nah, ketika ada penjualan yang digunggung tadi, yang nggak pakai faktur, maksudnya di mana? A1, A2, B1, B2, B3, atau Indo? Kira-kira. Mana, Pak? B3 Pak. Bukan, masuk di Indo sekarang. Bedanya cuma itu aja. Ini ada termasuk
penjualan yang ditunggu. Nah, oke. Nah, itu ya. Nah, bisa kita pakai. Nah, ini gambarannya. Itu ternyata sudah jam 9 lebih. Gak kerasa. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Yang lain? Mbak Citra? Tidak ada. Nah, bisa di sini ya. Masih ada di sini. Coba masuk penjualan di Google, masuk di Indo. Masuk di AB. Sekarang AB-nya nggak ada. Ini. Nih, gimana? Ada yang ditanyakan? Mbak Citra dan teman-teman yang lain? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Oke, kalau belum ada, ini materi. Oh, ini sudah hidup, ini sudah hidup materi ini. Wah, ya, masih gini-gini. Apa materi saya akhiri. eh, ini saya langsung aja di grup ya. Kita ketemu lagi hari apa ya? Hari Rabu ya, hari Rabu untuk praktek di SPT BPN. BPN itu menyenangkan. Ya, semuanya menyenangkan. Pajak itu semua menyenangkan ya. Menyenangkan dan nggak susah, gampang. Itu saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang atau ada kata-kata kalimat yang menyinggung. Saya kembali ke Mbak Citra. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas materi PPN dan PPNBM yang telah disampaikan. Jika dirasa sudah cukup, akhir